Halo guys, di sini dengan Sandi dan kurang lebih sekitar 2 sampai 3 bulan yang lalu saya beli HP. Jadi HP-nya apa? HP-nya adalah Vivo V50 5G. HP ini tuh di launching kurang lebih di bulan Maret akhir, mau mepet Lebaran ya teman-teman. Yang mana membuat HP ini tuh saya rasa timing launchingnya itu pas karena ketika orang-orang itu kan udah dapet THR gitu kan, butuh HP baru buat flexing ke sanak saudara gitu kan. Nah, jadi seperti apa kira-kira pengalaman saya? Berikut simak terus review ini. Baik teman-teman, kita mulai dari desain dan material bodinya terlebih dahulu. Desain bodi HP ini tuh tipis dan tidak terasa berat di tangan karena bobotnya itu cuman 198 gram gitu teman-teman. Backdoornya itu menggunakan material kaca yang tidak diketahui ya bahan kacanya dari kaca apa. Nah, terus tipe backdoornya itu mempunyai karakteristik matte finish ya. Jadi rasanya itu nggak keset di tangan seperti itu teman-teman. HP ini memiliki frame glossy yang bertipe rounded ya, berbahan polikarbonat atau plastik. Tidak seperti HP-HP kebanyakan yang tipe framenya itu flat ya, seperti iPhone gitu, atau ya HP-HP Samsung seperti itu. Kemudian layar depan dari HP ini terlihat ya menggunakan bezel yang sangat tipis dengan tipe desain yang mereka sebut sebagai rounded edge design. Jadi bezel di HP ini tuh tipis melengkung tapi melengkungnya sedikit gitu, tidak seperti pendahulunya yaitu Vivo V40 yang sangat melengkung ya bagian sisi kanan kiri layarnya. Nah, kemudian material dari kaca layar depannya ini sendiri menggunakan diamond shield glass. Kemudian, HP ini juga sudah dibekali sertifikasi IP68 dan IP69. Ya, itu sertifikasi tahan debu dan tahan air. Untuk IP68 sendiri itu berarti HP ini bisa ditenggelamkan dalam air setinggi 1,5 meter selama kurang lebih 30 menit. Dan untuk IP69-nya itu berarti HP ini bisa disemprot dengan air bertekanan tinggi. Nah, kemudian kita beralih ke layarnya. Karena kita tadi sudah singgung layarnya menggunakan bezel yang tipis bertipe rounded edge. Layarnya ini sendiri menggunakan panel AMOLED beresolusi 1080x2392 alias Full HD+. Memang sangat disayangkan tidak seperti pendahulunya yaitu Vivo V40 yang panelnya sudah beresolusi 1.5K ya. Di Vivo V50 ini malah downgrade ke Full HD Plus seperti itu teman-teman. Nah, ukuran layarnya sendiri itu 6,77 inch dengan refresh rate 120 Hz dan memiliki brightness maksimal di 1300 nits maupun peaknya itu ada di 4500 nits. Saya sudah mencoba memakai HP ini di bawah teriknya matahari. Hasilnya itu sangat memuaskan ya. Layar itu masih bisa terlihat sangat jelas di bawah teriknya matahari. Kemudian kita beralih ke fitur-fitur lainnya yang dibawa oleh HP ini. HP ini sudah dibekali dengan protokol Wi-Fi 6 dan memiliki support Wi-Fi sharing. Jadi ketika teman-teman itu mengaktifkan tetheringnya, itu teman-teman bisa juga sekalian sharing Wi-Fi ke perangkat lainnya. Kemudian juga untuk versi Bluetooth dari HP ini adalah Bluetooth 5.4. Tak lupa juga HP ini sudah mendukung Connect 5G dan juga dibekali dengan NFC yang tidak hanya sekedar untuk media pembayaran, melainkan juga bisa digunakan sebagai cloning kunci atau yang biasa disebut NFC multifunction. Kemudian HP ini karena sudah memiliki panel AMOLED juga sudah dibekali dengan fingerprint on display yang masih bertipe optical dan juga tentunya HP ini memiliki stereo speaker yang suaranya itu nggak terlalu gimana-gimana ya, yang nggak jelek
tapi yang nggak bagus banget. Masih banyak HP-HP lain yang memiliki kualitas speaker yang lebih baik. Kemudian kita beralih ke faktor performance. HP ini itu dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 yang memiliki 8 core dan berfabrikasi 4 nanometer. Kemudian HP ini juga sudah dibekali dengan RAM 12 GB dan storage 256 GB dengan tipe storage-nya yaitu UFS 2.2. Ya memang bukan tipe storage yang ngebut banget, tapi saya rasa itu sudah cukup untuk penggunaan jangka panjang gitu ya teman-teman. Juga untuk OS-nya, ketika keluar dari box, HP ini sudah dibekali dengan OS Android 15 dan Vantage OS 15 dengan support dari Vivo berupa update Android Major itu selama 3 tahun dan update security patch level selama 4 tahun. Untuk benchmark performance di HP ini menggunakan aplikasi Antutu versi 10 mendapatkan skor sekitar 780 ribuan, yang mana menurut saya ini cukup untuk pemakaian jangka panjang dan sesuai di kelasnya. Dan saya tidak akan membahas terlalu dalam mengenai performance ini karena saya rasa juga teman-teman reviewer di luar sana juga sudah banyak yang membahas lebih dalam terkait performance ini. Sekarang kita beralih ke baterainya. Baterai HP ini memiliki kapasitas sebesar 6000 mAh dengan tipe baterai yaitu karbon silikon. Tidak heran kalau baterai dengan kapasitas sebesar ini bisa masuk ke bodinya yang tipis karena dia menggunakan teknologi karbon silikon. Nah, kemudian bagaimana dengan daya tahannya? Apakah baterai setipis itu bisa tahan selama itu walaupun kapasitasnya besar? Terbukti dari pengetesan yang saya lakukan, rata-ratanya kalau kita gunakan sehari-hari seperti biasa, HP ini tuh bisa tembus 1 hari ya, mungkin kurang lebih di 30 jam ya. Tapi untuk teman-teman yang mungkin bisa dikatakan bucin nih, tiap malam itu nggak bisa kalau tidur tanpa sleep call sama pasangan. Nah, saya juga tes gitu. Untuk penggunaan dengan sleep call di malam hari, itu kira-kira average use-nya itu masih di 23 jam ketahanan baterainya. Yang mana ini masih sangat awet gitu. Nah, ngomongin ngecas HP ini sudah mendapatkan kepala charger dan kabel charger dalam paket pembeliannya dengan kepala charger sendiri memiliki daya sebesar 90 watt. Daya yang cukup besar bukan? Dengan charger bawaan yang diberikan, baterai HP ini itu bisa diisi dari 0 sampai ke 100 kurang lebih sekitar 55 menit saja. Bayangin itu teman-teman baru bangun tidur, colok aja tinggal mandi, pasti nanti tiba-tiba udah full, siap dibawa ke aktivitas di hari itu. Nah, sekarang kita beralih ke kamera, yang menurut saya bagian ini tuh merupakan selling point yang paling kuat dari HP ini. HP ini sudah dibekali dengan kamera belakang itu settingnya itu ada 2 kamera dan 1 kamera depan. Untuk kamera belakang sendiri resolusinya dua-duanya 50 megapiksel dan sama-sama berfungsi. Kamera yang satu itu kamera utama bertipe wide dengan bukaan f1.9 autofocus dan memiliki optic image stabilization atau OIS. Sedangkan untuk kamera yang satunya itu kamera 50 megapiksel juga ultra wide dengan bukaan f2.0 autofocus juga, tapi hanya dibekali dengan AIS atau Electronic Image Stabilization. Sedangkan untuk kamera depannya sendiri itu juga sama, beresolusi 50 megapiksel bertipe wide dengan bukaan f2.0 yang juga memiliki autofocus. Jarang-jarang nih kamera depan memiliki autofocus. Dan seperti yang teman-teman lihat juga ya, dari tadi ini kelihatan ada logo Zeiss di kamera belakangnya. Itu bukan logo biasa, bukan tempelan, tapi itu berarti Vivo ini co-engineering dengan Zeiss untuk racikan kameranya, yang mana selain untuk tuning software, Zeiss ini juga ikut andil untuk memberikan
optiknya di kamera-kamera pada Vivo V50 ini. Tak lupa juga, pada bagian belakang Vivo, tidak seperti LED flash pada kebanyakan HP, di HP ini memiliki yang namanya ring light atau ring flash ya, yang mana flashnya itu berbentuk bulat dan bisa diatur tingkat kecerahannya, dan karakternya itu bisa layaknya softbox ya, atau soft lightning, jadi lebih menyebar gitu, nggak yang satu titik seperti flash pada umumnya. Jadi membuat hasil foto yang menggunakan ring light ini lebih bagus gitu loh, tidak setajam pencahayaannya seperti menggunakan flashlight pada umumnya. Dan berikut merupakan hasil foto dari HP ini. Nah, foto-foto barusan yang diambil menggunakan mode color vivid dibandingkan dengan mode color natural memiliki karakter yang lebih kontras ya dibandingkan dengan mode natural, di mana foto mode natural itu bisa sedikit lebih terang juga dibandingkan dengan mode vivid. Sedangkan untuk foto yang diambil dari kamera ultrawide-nya pun tidak memiliki perbedaan yang terlalu jomplang dengan lensa utamanya, yang mana HP sekelas flagship sekalipun masih cukup kewalahan untuk menyeimbangkan hasil dari foto kamera utama dengan kamera ultrawide. Satu hal yang sangat disayangkan dari UI kamera Vivo ini adalah metode zoom buat videonya yang masih jadul gitu, pakai slider ya. Berikut merupakan hasil rekaman dari kamera utama Vivo V50 di resolusi 4K 30 fps. Dan ya bisa dilihat teman-teman, ini sih kalau misalkan saya lihat view-nya itu agak goyang kanan kiri ya kameranya ya, dan tapi kelihatan sih cukup stabil ya. Cuman kalau teman-teman yang lihat gimana hasilnya, kalau misalkan kita lihat ke langit-langit ini kebetulan lagi mendung ya, sama agak berangin. Gimana suara saya, apakah terdengar di mikrofon? Sama kalau buat warna sih ya menurut saya ini oke ya gitu. Jadi buat ngevlog warnanya itu masih oke gitu. Cuman kalau misalkan stabilisasinya gimana gitu, bisa teman-teman nilai sendiri dan komen di bawah ya. Berikut merupakan hasil perekaman dari kamera ultrawide Vivo V50 ya, di resolusi 4K 30 fps. Dan ini sayangnya memang tidak bisa ganti-ganti lensa ya, dari ultrawide ke lensa utama. Jadi kalau misalkan mau pindah-pindah harus ganti ke resolusi 1080 gitu. Nah, gimana menurut teman-teman untuk kestabilannya dan untuk hasil warnanya? Kebetulan memang lagi mendung ya. Nah, kalau ini adalah hasil perekaman dari kamera utama Vivo V50 di resolusi 1080 30 fps. Dan mau menambahkan juga di 4K tadi itu kita nggak bisa pindah-pindah lensa ya. Jadi kalau mau pindah-pindah lensa dari lensa utama ke ultrawide harus pakai 1080 30 fps nih kan. Tuh, bisa berubah. Kemudian balik lagi ke lensa utama. Nah, seperti itu teman-teman. Berikut merupakan hasil perekaman dari kamera depan Vivo V50
Dan ya seperti yang bisa teman-teman lihat, ini kembali masih mendung ya. Cuman kalau misalkan kita hadapkan ke langit, itu wajah saya masih terlihat dengan jelas, tapi memang langitnya jadi putih gitu ya. Jadi buat supaya wajah saya lebih kelihatan daripada langitnya. Dan gimana buat stabilisasinya ya, kalau yang saya lihat sih kayaknya kurang stabil, karena ya memang gak ada OIS-nya di kamera depan ini. Dan menurut saya ini juga viewing angle-nya lebih luas, karena memang kamera depannya sendiri itu tipenya wide ya, gitu. Jadi ini di 0,8 gitu, dan bisa kembali ke 1 kali gitu. Dan gimana, kembali lagi suara saya, dan emang udah mulai mau maghrib sih. Gimana hasilnya? Nah, kalau yang ini merupakan hasil perekaman dari kamera depan di resolusi 1080 30 fps. Dan ya gimana menurut teman-teman, apakah lebih stabil daripada di resolusi 4K? Karena yang saya lihat di sini sih nggak stabil itu, tapi nanti kita lihat hasilnya, dan kita lihat di kesimpulannya ya teman-teman ya. Oh iya, tak ketinggalan, HP ini juga sudah memiliki fitur AI yang bisa membantu pekerjaan mulai dari scripting pada notes sampai untuk menghapus objek-objek yang ada di dalam foto, atau Vivo menyebutnya itu sebagai AI Eraser 2.0. Ya, versi 2.0 itu seperti yang dimiliki pada HP-HP flagshipnya. Kesimpulannya, untuk HP yang pada saat launching memiliki range harga variannya mulai dari 6 juta di varian yang paling bawah sampai 7 jutaan untuk varian tertingginya, HP ini cukup bisa bersaing di kelasnya ya. Mengingat dengan performance-nya tadi yang ditawarkan dan kemampuan kameranya yang jos banget, HP ini itu bisa bila digunakan untuk teman-teman semua yang merupakan kaum-kaum all-rounder yang suka ngegame tapi juga suka foto-foto ya. Namun juga nggak mikirin soal brand gitu loh, nggak yang garis keras brand A seperti itu teman-teman. Terus juga HP ini cocok untuk teman-teman yang suka banget sama fotografi ya, karena hasil fotonya bagus gitu loh. Cuman memang sayang aja, HP dengan kamera sebagus ini, hasil videonya itu ya tidak seimpresif itu gitu ya teman-teman. Untuk kondisi saat ini, teman-teman bisa mendapatkan HP ini dengan harga mungkin kira-kira di 6 juta kecil atau bahkan di bawah 6 juta. Ya tergantung teman-teman bisa sedalam apa menyelam marketplace dan sebesar apa diskon-diskon yang sudah diberikan sama toko-toko tersebut ya teman-teman. Nah, dengan harga yang sudah semurah itu, saya pikir rasanya lebih worth it lagi gitu ya. Kecuali mungkin buat teman-teman yang rasanya FOMO ya, takut nyesel bentar lagi keluar V60. Ya buat teman-teman yang memang sudah pengen banget ganti, silakan ganti, nggak apa-apa. Sekian review dari saya mengenai Vivo V50 ini. Like kalau teman-teman suka, dislike aja kalau nggak suka. Share video ini ke kerabat teman-teman semua kalau memang video ini bermanfaat. Dan saya Sandi, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.